Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Regina Tasya Nurak, Guru Prakarya dan Kewirausahaan di SMA Negeri Morowali. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang mengenal jenis dan karakteristik tanaman pangan dan pemanfaatan limbahnya. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi mengenal jenis dan karakteristik tanaman pangan dan pemanfaatan limbahnya, peserta didik diharapkan mampu: yang pertama, mendeskripsikan budidaya tanaman pangan; yang kedua, mendeskripsikan pemanfaatan limbah budidaya tanaman pangan. Pada materi ini terbagi atas dua. Yang pertama, jenis dan karakteristik tanaman pangan; yang kedua, potensi dan pemanfaatan limbah budidaya tanaman pangan. Kita lihat yang pertama, jenis dan karakteristik tanaman pangan. Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang menjadi sumber utama karbohidrat dan protein untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Selain mengandung karbohidrat, tanaman pangan juga mengandung lemak, vitamin, dan mineral, namun jumlahnya sangat kecil. Pengelompokan tanaman pangan. Yang pertama, tanaman pangan dapat dikelompokkan berdasarkan umurnya, yaitu A. Tanaman pangan semusim, berumur semusim 3-4 bulan, seperti padi, jagung, dan sorghum, atau antara 4-8 bulan, seperti singkong atau ubi kayu dan ubi jalar. B. Tanaman tahunan. Tanaman yang terus tumbuh dan berbuah dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, seperti sukun dan sagu. B. Dalam budidayanya, tanaman pangan dikelompokkan menjadi A. Tanaman serealia, termasuk ke dalam Gramineae atau rumput-rumputan, seperti padi, jagung, dan sorghum. Biji merupakan bagian yang dipanen. B. Kacang-kacangan, termasuk ke dalam famili Leguminosae. Biji yang terdapat dalam polong merupakan bagian yang dipanen. Contohnya kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Polong kedelai dan kacang hijau terletak pada cabang batang, sedangkan polong kacang tanah terletak di dalam tanah di sekitar perakaran. C. Umbi-umbian. Umbi merupakan bagian yang dipanen. Contoh, ubi jalar dan singkong. C. Berdasarkan sistem perkembangbiakannya, tanaman pangan dikelompokkan menjadi A. Pembiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses penyerbukan. Ubi jalar dan singkong merupakan tanaman yang berkembang biak secara vegetatif menggunakan stek. B. Pembiakan secara generatif. Proses reproduksi melalui penyerbukan alami dengan bantuan angin dan serangga. Tanaman yang berkembang biak secara generatif dikelompokkan ke dalam menyerbuk sendiri dan menyerbuk silang. Padi, sorghum, dan kacang-kacangan merupakan tanaman yang menyerbuk sendiri, sedangkan jagung adalah contoh tanaman menyerbuk silang. Kita lihat yang kedua, potensi dan pemanfaatan limbah budidaya tanaman pangan. Selain menghasilkan bagian yang dipanen dalam bentuk biji atau umbi, kegiatan budidaya tanaman juga menghasilkan produk sampingan atau limbah. Limbah dari kegiatan budidaya merupakan semua bagian tanaman yang tidak dimanfaatkan sebagai produk budidaya, misalnya akar, batang, cabang, atau daun. Limbah ini dapat dimanfaatkan sehingga akan bernilai ekonomi dan berdampak positif terhadap lingkungan.
Pemanfaatan limbah hasil dari kegiatan budidaya antara lain. Yang pertama, pupuk organik. Limbah yang dihasilkan akan mengalami proses pelapukan dan pembusukan sehingga berubah menjadi kompos. Proses pelapukan dapat dipercepat melalui proses fermentasi. Pengolahan limbah menjadi kompos bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah, bahkan dapat mengurangi penggunaan pupuk N-organik dan melestarikan organisme dalam tanah. Yang kedua, biogas. Limbah dari kegiatan budidaya dicampur dengan kotoran ternak melalui proses fermentasi menghasilkan biogas. Biogas yang dihasilkan dapat dikonversi menjadi energi listrik. Yang ketiga, pakan. Hijauan sisa dari kegiatan budidaya juga dapat dijadikan pakan ternak, seperti jerami pada padi, serta daun dan batang dari jagung sorghum. Hijauan dari tanaman sorghum dapat langsung dimanfaatkan sebagai pakan atau difermentasikan terlebih dahulu sehingga menghasilkan silase. Pemanfaatan limbah budidaya tanaman sebagai pakan ternak memberikan dampak ekonomi karena mengurangi biaya untuk menyediakan pakan atau meningkatkan penghasilan dengan limbah tersebut dijual. Sekian materi dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.